Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan layanan bimbingan dan konseling yang berupa layanan informasi yang bertemakan pentingnya menjaga penampilan. Namun Bapak ingatkan, sebelum materi ini kita mulai, untuk daftar hadir silahkan mengisi daftar hadir di grup yang sudah kita buat. Baik, kita langsung saja masuk ke materi kita, yaitu pentingnya menjaga penampilan. Kita mulai dari yang pertama, pengertian terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya penampilan itu? Penampilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses atau cara dan perbuatan luar manusia yang mudah diamati dan dinilai oleh manusia lain. Jadi kalau selama ini kita beranggapan penampilan itu hanya terfokus kepada baju yang kita gunakan, terus perhiasan yang kita gunakan, maka sebenarnya penampilan itu tidak seperti itu. Penampilan itu luas. Penampilan itu adalah mencakup segala proses kita selama 24 jam, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali. Itu sudah termasuk di dalam penampilan. Artinya apa? Artinya termasuklah di situ bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita berjalan, bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita minum, bagaimana cara kita berbicara, dan seluruh proses selama 24 jam itu sudah termasuk dalam penampilan. Baik, kita lanjutkan. Kesan pertama pada diri seseorang adalah penampilan. Pakaian yang Anda kenakan bukan lagi sekadar alat penutup tubuh, melainkan perpanjangan dari kepribadian Anda. Jadi di sini maksudnya pakaian yang kita gunakan itu mempunyai pengertian, mempunyai makna luas bagi orang lain. Jadi ketika orang lain melihat kita menggunakan pakaian terbuka, maka mereka akan langsung berasumsi dengan asumsi-asumsi yang mungkin negatif. Dan sebaliknya, ketika kita menggunakan pakaian yang baik, yang sopan, maka asumsi itu akan menjadi asumsi yang positif. Selanjutnya, kita bahas masalah manfaat penampilan. Yang pertama, manfaat penampilan yaitu menciptakan kesan pertama yang positif. Jadi, ketika kita berpenampilan yang menarik, ketika kita berpenampilan yang baik, yang sopan, yang rapi, maka otomatis itu akan memberikan kesan yang baik bagi orang lain. Dengan pakaian yang rapi, mungkin kita sudah dianggap seorang yang disiplin. Dengan berbicara mahtamah, kita mungkin sudah dianggap sebagai orang yang punya sopan santun dan sebagainya. Dan sebaliknya, ketika kita tidak mempunyai penampilan yang baik, maka asumsi-asumsi negatif akan diberikan kepada kita oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, manfaat penampilan yang kedua yaitu dapat meningkatkan status sosial di lingkungan. Orang di sekeliling kita akan sangat menghargai kita, sangat menghormati kita ketika kita berpakaian yang baik, ketika kita berpakaian yang sopan. Namun sebaliknya, ketika kita menggunakan pakaian yang tidak baik, pakaian yang tidak sopan, mereka cenderung akan melecehkan atau bahkan meremehkan. Seperti itu. Lalu selanjutnya, penampilan terbaik membantu meningkatkan rasa percaya diri. Percaya diri itu akan sangat mempengaruhi kualitas kita. Percaya diri itu akan sangat menentukan prestasi kita. Ketika kita tidak mempunyai kepercayaan diri, maka kita akan kesulitan dalam beradaptasi atau menyesuaikan diri. Yang di dalamnya ada cara berpakaian, gaya rambut, dan sebagainya. Dan ada yang kedua yaitu aspek psikis. Nah, sekarang saya akan memberikan kiat membangun kepribadian yang menarik dan menyenangkan. Ini dari segi aspek psikisnya. Yang pertama, sopan santun. Bila bertemu dengan siapapun kita, hendaknya hangat dan ramah kepadanya. Tegur sapa yang manis dan hangat seperti halo, apa kabar, selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Dan tersenyumlah dengan seluruh tubuh. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang, kita harus bisa menyesuaikan teguran apa yang pantas. Misalnya kalau aku ketemu dengan guru, bagaimana yang lebih pantas? Misalnya apa kabar, selamat pagi, assalamualaikum, dan sebagainya. Itu adalah tegur sapa yang baik. Dan tersenyumlah dengan seluruh tubuh. Bagaimana senyum dengan seluruh tubuh itu? Senyum dengan seluruh tubuh itu maksudnya adalah senyum yang tidak ada unsur keterpaksaan. Kita
kita memberikan senyum itu dengan tulus, dengan ikhlas. Kalau kita senyum dengan tulus dan ikhlas, maka senyum kita itu akan terpancar dari seluruh tubuh kita, bukan hanya dari bibir kita saja, tapi mata kita berbinar-binar seolah-olah menunjukkan kita lagi tersenyum, gaya tubuh kita dan sebagainya. Nah, ini adalah senyum dengan seluruh tubuh. Lalu yang kedua, keramah tamahan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan sopan santun dan keramah tamahan. Yang pertama, sambutlah tegur sapa orang lain. Senyaman kata-kata sambutan yang diberikan oleh orang lain dengan nada yang tulus dan riang. Jadi ketika orang lain menyapa kita, maka hendaknya kita menyambut sapaan itu dengan sambutan yang lembut. Jangan ketika kita disapa, kita malah menjawab dengan perkataan-perkataan yang kasar. Jadi ketika dipanggil nama kita, hendaknya kita menjawab dengan jawaban yang lembut, seperti misalnya, iya, ada apa yang bisa saya bantu. Nah, itu adalah bentuk sambutan yang baik. Lalu yang kedua, senyumlah kepada orang lain di sekitar Anda. Ada 72 otot yang diperlukan untuk mengerutkan dahi, namun hanya dibutuhkan 14 buah otot untuk tersenyum. Ini artinya bahwa senyum itu tidak sulit, senyum itu sangat mudah. Kenapa kita mesti berat untuk tersenyum? Kita mesti susah untuk tersenyum. Berikan senyum itu kepada siapapun, kepada orang yang lebih tua dengan kita, kepada orang yang lebih muda, kepada guru kita, kepada teman-teman sebaya kita. Berikan senyum itu, karena kita tidak pernah rugi untuk senyum. Lalu yang ketiga, panggillah orang yang Anda kenal dengan menyebut namanya. Jadi nama itu adalah sebuah kata yang sangat berharga, sebuah kata yang sangat merdu bagi orang lain. Jadi orang lain akan sangat bangga ketika mereka dipanggil namanya. Misalkan kita bertemu dengan kawan lama kita atau teman lama kita yang sudah lama tidak bertemu, tiba-tiba bertemu di suatu tempat, dan kita mengatakan, kamu siapa? Saya lupa. Nah, ini adalah perkataan yang tidak menyenangkan bagi ia. Namun dia akan sangat senang ketika kita ingat namanya. Kamu si Ayah, kamu si Bia. Nah, ini adalah perkataan yang menyenangkan baginya. Karena dengan kita hafal namanya, kita tahu namanya, dia akan menganggap bahwa dirinya adalah orang yang berkesan bagi kita. Oke, selanjutnya, rasa hormat. Perlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Ingat prinsip memancing. Jadi perlakukan orang lain seperti apa yang mereka mau. Jangan perlakukan orang lain semau-mau kita. Ingat prinsip memancing. Kalau kita tahu ikan itu lebih senang makannya cacing, ya kita kasih cacing. Jangan kita kasih pizza. Pizza itu kesukaan kita, kesukaan manusia. Jangan diberikan kepada ikan. Ya. Yang keempat, penuh perhatian. Siapapun, sikap penuh perhatian berarti menyadari apa saja yang sedang berlangsung di lingkungan kita. Sikap penuh perhatian berhubungan dengan kemampuan membaca situasi tersirat. Jadi kita harus bisa membaca situasi. Kapan kita harus bercanda, kapan kita harus serius. Ketika kita melihat teman kita lagi bersedih, kita harus mempunyai peran bagaimana cara menghiburnya, bagaimana cara memberikan motivasi, dan hal-hal lain yang bisa membuatnya lupa akan kesedihannya, hal-hal lain yang bisa membuatnya untuk bangkit kembali. Jadi mungkin itu saja untuk materi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, saya ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.